Banyak pemain sepak bola Eropa yang mengeluhkan terkait dengan mepetnya jadwal pertandingan antara UEFA, FIFA, dan juga pertandingan domestik. Maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan mepetnya jadwal pertandingan liga-liga top Eropa gitu, oke? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa tekan dulu tombol like-nya, oke? Nah, kayak gini, aku juga sebenarnya bingung mau mulai video ini dari mana gitu karena sangat banyak variabel yang bisa kita bahas dalam pembahasan terkait dengan tema ini gitu. Tapi ya rasaku kita mulai dulu dari yang pertama, bahwasanya sepak bola itu adalah entertain adalah hiburan gitu, adalah entertain hiburan gitu. Gini, ya bagi orang yang suka sepak bola, semakin banyak pertandingan, ya kita semakin happy, nggak ada masalah. Ya artinya tiap tiap hari kalau bisa ada pertandingan kayak gitu. Karena ya tiap hari ya orang pulang capek kerja gitu kan, kemudian setel TV ada main bola. Apalagi kalau yang main itu tim favorit ataupun tim top-top Eropa. Kalau bukan tim favoritnya saja dia bisa menikmati pertandingan, apalagi kalau yang bermain itu tim favoritnya gitu. Jadi ya sebagai fans, sebagai orang yang menyukai sepak bola, itu ya kita oke-oke aja pertandingan itu makin banyak kalau bisa tiap hari gitu. Itu bagi yang menyukai sepak bola. Bahkan bagi yang tidak menyukai sepak bola itu adalah hiburan. Contohnya kalau misal contoh kecil lah di Indonesia, kalau misalnya timnas main, ya kalian kira semua yang datang ke stadion itu ngerti sepak bola? Ngerti dalam artian menyukai sepak bola ya. Artinya ngerti terkait dengan taktikal, ngerti terkait dengan apa yang terjadi, apa itu offside, apa itu handball, apa itu free kick, apa dan lain sebagainya. Nggak semuanya ngerti, tapi mereka tetap bisa bisa menikmati pertandingan atau permainan karena apa? Mungkin ada gol, kemudian ada pemain yang ya kalau bagi perempuan ada pemain yang cakep, yang ganteng gitu kan. Itu kan suatu hiburan juga gitu. Makanya aku bilang sebagai seorang pecinta sepak bola saja kita menikmatin. Sebagai orang yang tidak menyukai sepak bola saja menyukai pertandingannya. Apalagi kita yang kasarnya menyukai sepak bola dan memiliki tim favorit di dunia sepak bola. Pasti ya nggak ada masalah kalau bisa tiap hari main, ya tiap hari kayak gitu, oke? Nah, maka dari itu karena sepak bola ini entertain, disukai seluruh halayak, baik yang suka maupun yang tidak, laki-laki, perempuan, agama apapun, etnis apapun gitu, mau ganteng, mau kaya, mau miskin, semuanya menyukai sepak bola dan nggak ada pemisahan di dalam olahraga sepak bola. Nah, maka dari itu ya, ini kesempatan bagi para induk-induk sepak bola untuk meraup keuntungan dari situ kayak gitu. Contohnya apa? Ya contohnya FIFA dan UEFA gitu. FIFA dan UEFA menyadari bahwasanya sepak bola ini bukan lagi sekedar olahraga, tapi sudah menjadi mesin industri. Karena apa? Satu, menghasilkan uang, yang kedua menghasilkan ketenaran, yang ketiga itu menghasilkan apa ya, jabatan secara politis maupun non politis kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah dia itu sebagai industri itu. Kita bahas terkait dengan sepak bola itu sebagai industri. Gini, perputaran uang dalam sepak bola, kita bicara Eropa aja deh gitu, perputaran Eropa. Di perputaran Eropa, setiap bursa transfer itu miliaran euro, miliaran euro atau miliaran pounds itu bisa terlibat dalam jual beli pemain, kemudian hak siarnya, kemudian hadiahnya. Nggak usah kita bahas hadiahnya deh. Kita bahas terkait dengan jual beli pemain gitu. Chelsea, Chelsea itu 2-3 musim lalu mereka berhasil membeli pemain itu dalam satu bursa transfer itu hampir 1 miliar euro. Coba kalian pikir, itu satu klub, belum MU, belum City, belum siapa lagi, Liverpool, belum Arsenal, belum lagi kalau kita bicara nanti di Jerman, belum lagi kalau kita bicara di Belanda, di Italia, di Spanyol. Artinya kalau digabungkan liga-liga 1 sampai 5 top Eropa, ya mungkin bisa sampai 5 miliar euro, mungkin lebih bahkan kalau aku bilang. Jadi hal-hal kayak gini ini kan perputaran uangnya cepat, perputaran uangnya kencang, dan perputaran uangnya itu banyak yang menjadikan sepak bola ini seksi secara bisnis maupun secara politis atau popularitas gitu. Nah, maka dari itu
FIFA dan UEFA menyadari itu gitu loh. FIFA dan UEFA ini nggak mau ketinggalan dari untung yang didapatkan oleh klub. Maka dari itu dibuatlah sama mereka turnamen sebanyak-banyaknya. Oke? Yang karena udah sebanyak-banyaknya udah nggak masuk akal kayak gitu. Udah nggak masuk akal dan mengorbankan pemain gitu. Yang menyebabkan pemain itu banyak cedera dan tidak bisa full perform ataupun tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya ketika ya sepanjang musim lah gitu. Nggak banyak pemain kan yang bisa menampilkan performa terbaiknya di sepanjang musim kayak gitu. Nah, kemudian mulailah itu turnamen-turnamen yang aneh-aneh kayak misalkan Nation League lah, UEFA Nation League. Nation League ini kan sebenarnya adalah glorifikasi dari pertandingan persahabatan atau pertandingan uji coba. Cuman UEFA menilainya ya udah daripada kalian main aja uji coba nggak jelas, bagus kita buat turnamen yang apa ya bahasanya, yang mewadahi pertandingan persahabatan berkedok turnamen. Artinya siapa tim yang bisa menang terus mereka akan mendapat piala. Artinya diglorifikasi gitu. Diglorifikasi terkait dengan terkait dengan turnamen yang seharusnya kan pertandingan uji coba aja sebenarnya itu gitu loh. Nah, kemudian dibuat lagi lah sama itu kan di UEFA, dibuat lagi sama FIFA. FIFA nggak mau kalah juga. FIFA itu iri, sirik sama UEFA karena UEFA banyak dapat duit dari UCL, dari UEL, dari UECL, kemudian dari Nation League, kemudian dari Euro nanti lagi. Sedangkan FIFA itu cuma punya dua turnamen, Piala Dunia dan juga Piala Dunia antar klub gitu. Selebih itu kan mereka nggak punya dua turnamen. Kemudian FIFA buatlah turnamen yang namanya Piala Dunia antar klub yang awalnya itu hanya mempertemukan juara-juara di tiap benua atau di tiap federasi kayak gitu. Asia, Amerika, Eropa, Afrika, kemudian ditambah beberapa klub yang dipertandingkan ya artinya cuman ya 3 sampai 5 match. Nah, kemudian di tahun kemarin diputuskanlah bahwasanya Piala Dunia antar klub itu dibuat seperti turnamen Piala Dunia pada umumnya kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kan ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit kelihatan bahwasanya FIFA ini ingin mau cari duit gitu loh. Dibuatlah berapa tim ya? 30 tim ya. Ya 30 tim kalau nggak salah. Ya 30 tim lah kayak 30 tim. Artinya itu akan dimulai setelah liga-liga domestik di Eropa itu sudah berakhir. Artinya dimulai itu liga domestik itu kan biasanya berakhir di bulan Mei sampai Juni lah gitu. April Mei itu biasanya liga-liga top Eropa sudah selesai lah pertandingannya. Nah, kemudian dibuatlah peraturan sama FIFA, kita akan buat pertandingan Piala Dunia antar klub yang akan dilaksanakan bulan Juni sampai bulan Agustus. Ya, sampai bulan Agustus. Artinya ada 34 tim yang akan berlaga, 32 atau 34 tim whatever lah yang akan berlaga nanti pada saat bulan Juni. Artinya konsepnya sama kayak Piala Dunia negara yang ada kayak gitu. Artinya mereka akan bertanding sebulan full. Artinya setelah mereka pemain ini kan merasa bosan setelah mereka menjalani musim yang panjang, hampir satu season, dan juga dibareng-barengnya dengan Liga Champions lah, FA Cup lah, Carabao Cup lah, Nation League lah, penyisihan Eropa lah, penyisihan Piala Dunia, ditambah lagi dengan Piala Dunia antar klub gitu loh. Bahkan De Bruyne itu protes, dia bilang bagaimana mungkin kami sudah menjalani satu musim, kemudian kami harus menjalani lagi Piala Dunia antar klub, kemudian 3 pekan setelah itu kami harus kembali lagi menjalani Liga Premier Inggris gitu. Itu kan sangat membosankan dan juga menjadikan pemain itu gampang cedera dan apa ya bahasanya dan tidak bisa mengeluarkan pemain terbaik lah kayak gitu. Nah, ini kan menjadi permasalahan gitu loh. Kemudian nah itu setelah itu kayak gitu. Nah, kemudian pada saat yang terbaru De Bruyne juga bilang kan pada saat jeda internasional kemarin jarak dari Nation League kemarin, UEFA Nation League kemarin, dari jarak kick off Liga Inggris adalah 3 hari. Oke, dia selesai tanggal 10. Tanggal 11 dia harus sudah berada di Manchester City. Oke, di Inggris. Tanggal 11, 12, 13, 14 dia udah main. Dia udah main di Liga Inggris kan. Artinya
ya gimana mungkin pemain itu bisa istirahat dengan, apalagi Liga Inggris intensitasnya itu tinggi, harus lari terus, nggak boleh jalan, apalagi cara bermainnya Pep, nggak ada pemain yang boleh berjalan, semua pemain itu harus bergerak, harus cari ruang, harus ini itu dan lain sebagainya. Artinya kan menyebabkan otot-otot pemain itu lebih dipaksa bekerja lebih keras lagi kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang ya agak sedikit ridiculous, agak sedikit aneh gitu, agak sedikit bukan sedikit lagi, agak apa ya bahasanya, terkesan sangat mengglorifikasi sebuah pertandingan lah kayak gitu. Pertanyaan sekarang kan, apakah FIFA salah untuk cari duit? Ya nggak masalah, nggak ada salahnya. Memang itu tugas mereka cari duit. Ya tujuannya ya kita nggak bahas korupsi mereka. Tujuannya apa ya? Mungkin uang itu untuk gaji para eksekutif, gaji presiden dan lain sebagainya. Kemudian dikasih untuk para federasi untuk mengembangkan sepak bolanya gitu. Maka dari itu kan muncullah sebuah ide baru yang dicanangkan sama Florentino Perez gitu. Dia bilang, kurang lebih kan kayak gini alasan. Oke, kalian itu buat pertandingan yang nggak masuk akal, tapi uang yang kalian kasih sama kami itu nggak seberapa. Contoh, setiap juara Liga Champions itu tidak lebih mendapatkan 100 juta euro ketika mereka juara di sepanjang turnamen. Nggak lebih. Paling cuma 80-90 juta. Sementara ESL yang diprakarsai oleh si Florentino Perez ini, belum satu bola ditendang, masing-masing klub itu sudah dapat ratusan juta euro gitu. Artinya kurang lebih ya 1-2-3 triliun mereka bisa dapat sebelum bola ditendang. Artinya kan ini ya bisa mungkin untuk beli pemain, untuk sebagai benchnya agar lebih bagus lagi. Makanya setelah itu kan ya UEFA dan FIFA ini ketar-ketir. Mereka bilang bagi siapa yang bergabung dengan ESL, mereka akan dikeluarkan dari liga-liganya masing-masing dan kemudian bla bla sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Dibuat dia lah format baru UCL dengan format yang bisa dibilang hampir sama dengan format yang akan dilakukan oleh ESL. Artinya mereka mencontek dengan ya, dan juga ditambah juga klubnya gitu kan, bertambah lagi pertandingan dimainkan oleh pemain gitu. Nah, ini kan ya namanya FIFA UEFA isinya mafia kalau aku bilang itu loh. Pak, mafia sini semua. Dan rata-rata mereka kan rata-rata nggak ngerti tentang sepak bola. Mereka kan rata-rata adalah pengacara, adalah lawyer gitu. Ada orang-orang hukum yang pandai membawahi sebuah organisasi, bukan orang yang mengerti perasaan pemain yang bermain di lapangan gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi sih menanggapi hal ini agak sedikit jengkel gitu ya. Kembali lagi aku sebagai seorang fans, sebagai seorang penonton bola ya oke-oke aja. Cuman kalau kita melihat dari sisi seorang pemain ya agak sedikit apa ya bahasanya, agak sedikit kasihan lah dengan mereka, walaupun mereka digaji miliaran kan per minggu gitu. Oke? Merasa aku itu aja sih. Sebenarnya masih banyak yang mau aku bahas, cuman kalau aku bahas terlalu panjang takut videonya sampai setengah jam ini gitu kan. Oke? Bagi kalian yang nonton video ini, di like jangan lupa, oke? Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like, yang penting. Tapi bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, oke? Terima kasih, semoga terhibur.